Kenalkan, nama saya Islamiati Septi Fajriani dari Poltekkes Yapkesbi Sukabumi, Prodi D3 Keperawatan, tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu proses askep keluarga yang dibimbing oleh Ibu Dian Nopianti MKep selaku pembimbing mata kuliah keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga ada tiga tingkatan, yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tingkat 1 adalah keluarga sebagai konteks, tingkat 2 keluarga sebagai kumpulan dari anggota keluarga, tingkat 3 keluarga sebagai klien. Ada juga pengertian dari proses askep, dari suatu proses yang kompleks menggunakan pendekatan yang sistematis. Proses adalah suatu aksi gerakan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar, tidak dari titik ke titik yang lain menuju pencapaian tujuan. Merupakan proses pemecahan masalah yang sistematis yang digunakan pada saat melakukan askep individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Ada juga pengkajian. Di sini pengkajian yaitu pengumpulan, mengukur, mencermati data keadaan keluarga dalam menghadapi masalah-masalah kesehatan. Ada juga dilakukannya dengan teknik wawancara, pengamatan, studi dokumentasi, dan pemeriksaan fisik. Ada juga tahap pengkajian. Tahap pengkajian yaitu ada penjajahan 1 dan penjajahan 2. Yang pertama, penjajahan 1. Penjajahan 1, data yang dikumpulkan pertama yaitu data umum atau data dasar. Dari data umum itu terdapat nama kakak, umur, pendidikan, agama, suhu, bangsa, pekerjaan, alamat, komposisi keluarga, genogram, tipe keluarga. Ada juga yang kedua yaitu riwayat dan tahapan perkembangan keluarga. Tahap pertama yaitu perkembangan keluarga saat ini, yang kedua tahapan perkembangan keluarga yang belum tercapai, riwayat keluarga inti, riwayat keluarga sebelumnya atau suami dan istri. Ada juga yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan mencakup beberapa tahap, yaitu ada karakteristik rumah, karakteristik tetangga, mobilitas geografis keluarga, perkumpulan keluarga atau interaksi dengan masyarakat. Ada juga sistem pendukung keluarga. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, struktur keluarga. Struktur keluarga ada juga beberapa tahap. Yang pertama yaitu pola komunikasi keluarga, struktur kekuatan keluarga, struktur peran, dan nilai atau norma keluarga. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu fungsi keluarga. Fungsi keluarga ada 3 tahapan, yaitu fungsi efektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi. Yang keenam, ada sifat keluarga. Sifat keluarga cuman ada beberapa tahap, yaitu pengambilan keputusan keluarga, kebiasaan hidup sehari-hari. Yang ketujuh yaitu stres dan coping keluarga. Stres atau japen dan kekuatan keluarga. Kemampuan keluarga berespon dan stresor, strategi coping yang digunakan, strategi adaptasi, dan disfungsional. Yang kedelapan yaitu riwayat kesehatan tiap anggota keluarga, pemeriksaan fisik, harapan keluarga terhadap pemberian asuhan keperawatan keluarga. Yang selanjutnya itu fungsi perawatan kesehatan, penjajahan tahap 2, data tambahan atau boleh ada atau tiada. Yang kedua yaitu penjajahan kedua. Penjajahan kedua itu mengarah pada ketidakmampuan keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan, ketidakmampuan keluarga dalam melakukan tugas perkembangan. Yang selanjutnya yaitu sebagai etiologi dalam menegakkan diagnosa keperawatan. Ada juga tahap analisa data. Analisa data yaitu pemilihan data dari hasil pengkajian DSDO yang disebut DSDO itu yaitu data subjektif dan data objektif yang dikelompokkan sesuai dengan masalah kesehatan yang timbul. Ada juga scoring. Scoring yaitu tujuannya untuk memfasilitasi P dan keluarga dalam menentukan masalah yang diatasi terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu menentukan prioritas masalah, harus memperhatikan tidak mungkin melakukan maskes atau maskep keluarga dapat diatasi sekaligus, dan mempertimbangkan masalah yang mengancam, mempertimbangkan respon dan perhatian keluarga, melibatkan ke dalam memecahkan masalah, sumber daya keluarga, pengetahuan, dan kebudayaan keluarga. Ada juga tahap selanjutnya, yaitu diagnosa keperawatan. Sifat diagnosa ada beberapa sifat, yaitu yang pertama aktual, resiko, dan potensial.
Yang pertama yaitu aktual. Aktual adanya tanda gejala yang jelas masalah benar-benar terjadi. Ada juga resiko. Resiko yaitu masalah belum terjadi, tetapi sudah ada data yang jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah kesehatan. Ada juga potensial. Potensial yaitu status kesehatan berada pada kondisi sehat dan bertujuan meningkatkan kesehatannya. Yang selanjutnya itu menetapkan masalah kesehatan, contohnya hipertensi, asma, diabetes mellitus, ispa, dan lain-lain. Masalah keperawatan, contoh masalah keperawatan yaitu gangguan rasa nyaman nyeri, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, tidak efektifnya bersihkan jalan napas, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu menetapkan etiologi. Berdasarkan tugas perkembangan keluarga yang tergantung dapat mengidentifikasi pertanyaan yang mengenal masalah kesehatan seperti pengertian, tanda dan gejala, persepsi keluarga terhadap masalah kesehatan yang dialami. Selanjutnya yaitu ada tahap intervensi keperawatan. Yang pertama yaitu menunjukkan tujuan. Tujuan umum, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum, tujuan jangka panjang, lebih menekan pada perubahan perilaku tujuan akhir. Kalau tujuan khusus yaitu tujuan jangka pendek, hasilnya yang diharapkan pada setiap tahapan. Yang selanjutnya itu menetapkan kriteria dan standar. Yang pertama kriteria kognitif yaitu perubahan proses pikir dan tidak tahu menjadi tahu. Kriteria efektif yaitu perubahan sikap, ada juga kriteria psikomotor yaitu perubahan perilaku. Yang ketiga yaitu menetapkan intervensi dengan prinsip tindakan yang dilakukan berorientasi pada pemecahan masalah. Yang selanjutnya itu rencana tindakan yang dibuat dapat dilakukan secara mandiri oleh keluarga. Intervensi dibuat berdasarkan pada masalah kesehatan dengan keperawatan yang dibuat. Ada juga intervensi yang bersifat sederhana. Intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh keluarga. Ada juga yang keempat yaitu intervensi yang dibuat harus mampu, yaitu mampu menstimulus kesadaran maupun penerimaan keluarga terhadap masalah dan kebutuhan kesehatannya. Yaitu perluas informasi, bantuan melihat dampak atau akibatnya, dapat mengambil keputusan secara tepat, diskusikan tentang konsekuensi, dan identifikasi langkah-langkah dan sumber yang dibutuhkan. Dan selanjutnya ada tahapan implementasi. Implementasi keperawatan adalah aktualisasi dari intervensi keperawatan atau lanjutan dari intervensi. Tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien atau klien. Prinsip yang dilakukannya adalah mengacu pada intervensi yang dibuat, memperhatikan prioritas kebutuhan keluarga, memperhatikan kekuatan keluarga. Yang selanjutnya itu kegagalan dalam melaksanakan implementasi akibat kurangnya pengetahuan, pemberi info yang tidak menyeluruh, tidak mampu menghadapi masalah, memperhatikan pola tingkah laku, adat istiadat, kegagalan mengkaitkan tindakan dengan sasaran, kurang percaya terhadap tindakan yang dilakukan. Ada juga hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan implementasi keperawatan. Yang pertama, sumber daya keluarga, tingkat pendidikan keluarga, adat istiadat yang berlaku, respon penerimaan keluarga, sarana dan prasarana yang dimiliki keluarga. Ada juga evaluasi keperawatan adalah indikasi keberhasilan dari implementasi yang biasanya kita pakai SWOT. Yang pertama S, yaitu subjek, objek, analisa, sama planning. Yang pertama analisa, yaitu sejauh mana kita mendapatkan diatasi dengan yang namanya relevan. Yang kedua yaitu planning, yang dilanjutkan atau tidaknya intervensi, dilakukan modifikasi. Yang selanjutnya yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ada dua, yaitu penilaian keberhasilan atas asuhan keperawatan yang diberikan setelah semua diagnosa keperawatan keluarga diimplementasi. Tujuan pertama, tercapainya perubahan yang signifikan dari masing-masing masyarakat kesehatan yang dihadapi keluarga.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.